menteri termuda yang juga, wah ini kiprahnya meskipun muda sudah cukup banyak begitu di dalam bidang ini sendiri. Besar yang kemudian mengintegrasikan digital payments gitu. Okay. Jadi orang itu berkunjung ke pasar tidak perlu repot-repot bawa dompet misalnya. Tarif kita itu terendah ketika di-compare dengan negara-negara Southeast Asia lainnya. Ini merupakan prestasi ya menurut saya ya. Dan prestasinya Pak Presiden juga gitu, di mana beliau kan telepon langsung, bernegosiasi langsung gitu. Kalau yang online biasanya angka kembar ya kan, 1, 2, 2, 3, 3 seperti itu. Udah hafal. Kalau perempuan memang kalau diskon cepat. Nah, tapi ini mungkin harus lebih digalakan lagi ya supaya kita tahu kapan diskon, kapan waktunya untuk harus berbelanja. Lebih tersosialisasikan. Ada nggak sih karena masalah usia mungkin ya, jadi di underestimate gitu? Ya mungkin, tapi saya tuh orangnya. Kembali lagi dalam podcast Penjaga Harapan bersama saya Zakia Arfan. Seperti biasa kami akan menghadirkan narasumber di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang memiliki tugas amanah, peranan yang sangat penting yaitu untuk menjaga dan mewujudkan harapan masyarakat Indonesia. Dan kali ini sudah hadir di podcast Penjaga Harapan. Ia merupakan salah satu wakil menteri termuda yang juga, wah ini kiprahnya meskipun muda sudah cukup banyak begitu di dalam bidang ini sendiri. Nah, saya sudah ada di sini wakil menteri perdagangan. Saya harus baca namanya karena panjang. Mbak Diah Roro Estiwidya Putri. Mbak Roro, selamat datang Mbak Roro di Penjaga Harapan. Terima kasih banyak. Mbak Roro ini kan salah satu wakil menteri termuda. Dan sebelumnya juga pernah duduk menjadi anggota dewan ya di Komisi 7 terkait dengan energi dan lingkungan. Sekarang diberikan tugas, diberikan amanah di Kementerian Perdagangan, energi dan lingkungan, kemudian perdagangan. Ada benang merahnya nggak sih, Mbak Roro, antara dua bidang ini? Menarik ya. Jadi alhamdulillah dulu memang diberi amanah oleh masyarakat ya untuk berada di Komisi 7. Jadi 7 itu energi, lalu kemudian industri dan riset dan teknologi, begitu. Dulu lingkungan juga tergabung di dalamnya dan kebetulan karena saya juga cukup passionate dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Jadi dulu itu konsepnya dimanapun saya berada, saya ingin mendorong masa depan yang berkelanjutan gitu. Jadi misalnya kalau energy, sustainable energy atau green energy. Makanya dulu salah satu undang-undang yang sebetulnya saya kepingin banget selesaikan tuh RUU Energi Baru dan Terbarukan. Yang sayangnya tidak sempat goal kemarin. Jadi mudah-mudahan yang ada di parlemen sekarang bisa mengesahkan. Luar biasa ya. Luar biasa banget loh. Tapi ada nggak sih karena masalah usia mungkin ya? Jadi di underestimate gitu? Ya mungkin, tapi saya tuh orangnya tidak terlalu menghiraukan hal-hal gitu. Karena saya melihat bahwa kalau menurut saya tuh juga melihat orang berdasarkan apa peran mereka terhadap pembangunan bangsa secara keseluruhan. So you don't judge people based on their age or gender, but you judge people based on their impact. Impact apa yang selama ini sudah mereka berikan kepada bangsa dan negara Indonesia. Dan banyak sekali justru anak-anak muda yang menjadi garda terdepan terhadap perubahan-perubahan nyata yang terjadi. Baik itu di tingkat daerah maupun nasional gitu kan. Jadi for me age is not a barrier but it's a strength. Dan ini sesuatu hal yang justru memicu semangat kita gitu to just keep going gitu. Karena juga memang banyak yang mengharapkan ayo dong anak muda nih bisa berperan dong di pemerintahan, bisa membuat gebrakan, bisa menciptakan sesuatu yang baru, apalagi kan yang namanya generasi muda, anak muda mungkin lebih relate ya dengan kondisi, teknologi dan lain-lain gitu kan. Nah kalau Mbak Roro sendiri nih mungkin begitu diberikan amanah menjadi wakil menteri, ada nggak perubahan gaya kerja yang dibawa oleh Mbak Roro ke lingkungan kerja gitu ya, lingkungan pemerintah, pokoknya lingkungan yang ada di sekitar Mbak Roro aja begitu. Ketergantungan terhadap digital platforms itu semakin meningkat gitu, dan lepas dari pandemi pun kita tetap
mengoptimalkan Betul. gadget kita gitu. Jadi baik itu for internet purposes, untuk dalam keseharian kita research aja lewat HP gitu ya atau laptop. Tapi di samping itu juga gaya belanja kita itu juga mulai transform. Itu yang tadinya mungkin belanjanya langsung ke pasar atau langsung ke mall gitu. Dan ternyata ada datanya juga tuh, kalau nggak salah kata data insight untuk tahun 2025 ini yang menggambarkan bahwa memang ada perubahan gaya beli. Gaya beli masyarakat gitu. Dan sebagian besar itu ternyata melalui riset ini menyampaikan kalau ke mall tendensinya adalah untuk lihat-lihat, Rojali untuk gitu ya? ini untuk kumpul dengan keluarga, dengan teman-temannya, atau mereka tetap spending tapi spendingnya untuk hal lain, restoran, bioskop gitu. Jadi baru terus belanjanya gitu. melalui online begitu. Nah, ada tendensi akhirnya orang itu melakukan kegiatan belanja itu tadi secara online. Jadi mix kadang-kadang juga. Dan saya juga akhirnya mengaca ke diri sendiri. You know, I ask myself, kalau saya gaya hidupnya gimana ya ketika berbelanja. Memang ada kalanya, apalagi kalau sibuk, itu saya akhirnya belanjanya online, gitu, belanjanya online. Tapi kalau memang ada waktu dan memang beda ya, kalau kita langsung ke store kan bisa langsung cobain langsung, kita ngeliat teksturnya bagus atau enggak, kita suka enggak, gitu ya. Exactly. Dan itu experience itu memang tetap menurut saya penting ya, gitu. Tapi ya dengan perubahan itu, otomatis kita tahu bahwa oh ternyata peran teknologi itu besar banget. Betul. Gitu untuk kemudian membuat convenient bagi masyarakat Indonesia agar mereka bisa berbelanja in the convenience of their own home gitu ya, tanpa merepotkan gitu. Jadi memang ada perubahan-perubahan seperti itu yang saya rasa kita suka tidak suka harus beradaptasi. Betul. Seperti COVID kemarin, suka tidak suka kita harus beradaptasi dengan cara yang serba digital. Sekarang untuk misalnya antara kita belanja atau sebagai pedagang gitu ya, harus sudah mulai bertransformasi. Dan kita pemerintah juga siap untuk membantu memediasi bagi masyarakat yang sedang berjualan dan ingin belajar misalnya langkah-langkah apa yang bisa mereka lakukan untuk mengoptimalkan gadget atau e-commerce platforms gitu. Kita udah menjalin beberapa kerjasama sebetulnya dengan beberapa e-commerce platform dan harapannya dalam beberapa bulan ke depan ini insya Allah ya Mbak ya, ini kita lagi garap sebetulnya di internal Kemendak untuk bisa kerjasama dengan lebih banyak lagi platform-platform online agar dapat dilakukannya transfer of knowledge kepada para pelaku usaha, baik itu UMKM atau bahkan di warung-warung, di pasar, supaya mereka tetap bisa berjualan dengan cara yang lebih inline dengan gaya hidup masyarakat pada umumnya sekarang. Artinya gitu. ada pendampingan begitu ya dari pemerintah terhadap UMKM ini, bagaimana kemudian mereka bisa memaksimalkan terutama dalam sisi marketing ya. Berarti kalau pendampingannya itu dalam sisi apa saja? Apakah memang tadi hanya sebatas menjadi perantara atau sejauh apa sebenarnya pendampingan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan untuk memaksimalkan UMKM ini terutama pemasaran hingga tadi yang dikatakan bisa juga diekspor begitu ya. Karena kan potensinya kalau kita lihat UMKM di Indonesia ini besar sekali gitu. Iya, I agree. Jadi salah satu kerjasama yang sudah kita lakukan tuh sebetulnya misalnya pasar yang kemudian mengintegrasikan digital payments gitu. Jadi orang itu berkunjung ke pasar tidak perlu repot-repot bawa dompet misalnya dan mereka bisa bayar melalui kris. Itu salah satu terobosan yang kemudian kita melihat bahwasanya inilah bentuk di mana pasar itu semakin go digital gitu. Tetapi di samping itu juga pelatihan melalui beberapa kerjasama dengan beberapa e-commerce platform agar kemudian para pedagang yang ada di pasar ataupun di tempat lainnya itu bisa belajar tentang tadi Mbak Zakia ya tadi menyampaikan juga mengenai marketing. Jadi mereka pemasarannya itu ya melalui mode digital platform agar lebih luas lagi nih market yang bisa mereka jangkau gitu. Nah itu sudah kita lakukan dan mudah-mudahan
dalam beberapa bulan ini kita bisa lebih intens lagi melakukannya. Oke, nah kalau dari sisi konsumen sendiri bagaimana kemudian dari Kementerian Perdagangan bisa memastikan bahwa ekosistem dari digital ini bisa tetap sehat dan juga melindungi pembeli ini? Ya, so kita itu ada Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, gitu. Yang salah satu tupoksinya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat itu terlindungi ketika mereka melakukan konsumsi, baik itu secara online maupun offline, gitu ya. Kalau misalnya online, kita itu juga mempunyai hak sebetulnya sebagai yang membeli barang tersebut ketika tidak sesuai dengan fotonya atau tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan, ya seharusnya dan ada peraturannya di mana kita itu bisa mengembalikan produk tersebut, dan itu menjadi tanggung jawab yang yang menjual barang tersebut untuk kemudian mengirim ulang. Begitu. Jadi dan kita juga ada semacam tim gitu ya Mbak ya di dalam direktorat ini yang kemudian men-take down beberapa akun-akun di e-commerce platform yang terbukti bahwa ternyata pemasaran mereka itu antara barangnya tidak sesuai dengan spek yang disampaikan atau justru penipuan gitu. Nah itu kan mulai banyak nih hal-hal seperti itu. Nah maka kita punya tim khusus untuk men-take down akun-akun yang seperti ini gitu yang ada. So this is a part of consumer protectionism gitu kan. Tapi di luar dari itu ya kita berharap bahwa dengan kita bertransisi dan kita mulai mengoptimalkan platform digital, kita bisa mensajikan sebuah wadah untuk masyarakat yang tentunya aman, harapannya kan gitu ya, di mana mereka bisa berjualan dan juga membeli produk-produk yang ada gitu. Oke, baik. Wah, luar biasa ya. Ini memang maksudnya sudah banyak yang dilakukan, juga perlindungan konsumen pun sudah sampai dipikirkan juga sedemikian rupa begitu ya Mbak Roro. Nah, tapi kalau secara keseluruhan, kalau dari Kementerian Perdagangan sendiri nih Mbak Roro untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, langkah apa saja kemudian yang sudah dilakukan dalam perdagangan dalam negeri ini sendiri? Ya, so terutama dalam tadi ya digitalisasi pasar itu sendiri ya. Ya, jadi yang pertama tentu kita harus menyesuaikan dengan gaya hidup masyarakat tadi ya. Jadi kita udah membahas mengenai betapa pentingnya going digital is really for our growth. Terus yang kedua adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, kita ada beberapa program sebetulnya yang mungkin publik juga kurang tahu. Jadi misalnya kalau di luar negeri itu kan ada Black Friday, jadi menjelang Christmas atau apa itu biasanya, saya dulu kan kuliah di luar ya Mbak ya, jadi tahu dan biasanya itu bela-belain sampai tengah malam gitu ya, untuk belanja karena diskonnya lumayan banget. Tapi kalau di Indonesia dulu kan ada yang namanya midnight sale ya. Iya. Nah sekarang ada banyak gitu. Jadi kita mulai merintis program belanja banyak sih sebenarnya. Jadi ada belanja di Indonesia aja, Bina Diskon namanya. Lalu kemudian kalau Harbolnas itu untuk yang online ya. Jadi online platform pun ada diskonnya. Terus ada Epic Sales juga. Jadi ini saya baca dulu itu tahun 2024 di Nataru kita menghasilkan transaksi sebesar 71,5 triliun rupiah. Dan itu kerjasama lintas kementerian juga kemarin. Dan tentu Kemendak hadir di situ bergandengan tangan dengan beberapa asosiasi yang kemudian kita sepakat untuk mengadakan skema sale. Dan harapannya sale ini selain dari kita harus lebih menyebarluaskan informasinya, tetapi di sisi lain juga harapannya di hari-hari besar kayak Idul Fitri kemarin kita juga lakukan, terus mungkin back to school itu kita juga lakukan. There's so many periods in a year di mana ada hari-hari besar yang bisa kita optimalkan untuk sale-sale tersebut gitu. Kalau nggak salah kemarin untuk 17-an juga ada 17 Agustus, jadi Independence Day, menyambut Independence Day. Nah ini langkah-langkah sebetulnya yang kita lakukan di Kementerian Perdagangan untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat. Dan tentu saya pun menyadari Mbak bahwa sebagai sebuah kementerian kita nggak bisa kerja sendiri juga. Betul, harus berkolaborasi. Kita harus berkolaborasi, maka kenapa kita meng-capture potensi kerjasama dengan beberapa mitra. Terus yang tidak kalah penting adalah bermitra dengan lintas kementerian.
Kalau Pak Prabowo kan mengajarkan kita dari awal kita dilantik gitu ya, langsung yang dilakukan adalah harus retreat dulu gitu. Jadi dikasih pembekalan yang kemudian membuat kita merubah mindset gitu ya, bahwa kita di sini hadir untuk membantu beliau membangun negara kan gitu. Tapi at the same time we have to realize kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita harus kerjasama, dan kerjasama itu bisa dibangun ketika people to people relationsnya ini bisa semakin kita perbaiki ataupun kita angkat kualitasnya gitu ya. Makanya kenapa kemarin tuh pembekalannya ada diskusi kelompok gitu kan. Apalagi lucunya kalau dulu itu Kementerian Bidang Perekonomian. Itu kita dikumpulin di satu ruangan. Satu kompol sendiri itu ya. Terus habis itu kita bikin yel-yel bareng. Itu lucu sih. Ada kegiatan-kegiatan kayak gitu. Tapi di samping itu kita juga berdiskusi yang cukup serius gitu. Bagaimana lintas kementerian itu harus bekerja sama dengan satu sama lain agar kemudian kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal. Kayak misalnya target Pak Presiden ya 8% dalam beberapa tahun ke depan. Sekarang kita berada di 5,2%. Nah ini memang it's a gradual process, tapi tanpa kerjasama lintas kementerian nggak akan mungkin bisa. Jadi ego sektoral itu kalau kita if we go away from ego sektoral, saya yakin dan dengan semangat gotong royong kita bisa kok. Yang penting kita bareng-bareng dengan tujuan yang sama tentunya dan kepentingan yang sama. Jadi kepentingan yang sama adalah itu tadi membangun bangsa menuju arah yang baik. Dan secara ekonomi juga Indonesia kan punya potensi untuk menjadi salah satu negara terbesar secara ekonomi ya Mbak ya. Betul. Jadi kita mengoptimalkan, dan I always say this sebetulnya, Indonesia Emas tahun 2045, dan Presiden kan sangat concern gitu terhadap bagaimana kita bisa mencapainya. Dan sebagian besar dari Indonesia Emas ini adalah bagaimana kita mengoptimalkan bonus demografi kita. Jadi itu majority 2030 ya kalau nggak salah ya. Exactly. Jadi majority adalah di usia yang produktif. Nah, usia produktif ini tentunya harus kita siapkan dengan matang dan dengan baik. Makanya kenapa program-program Presiden Pak Prabowo, Pak Gibran juga adalah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Entah itu melalui sekolah rakyat, lalu kemudian juga makan bergizi gratis. Ini program-program yang menurut saya sangat mulia, Mbak. Sangat mulia karena dia nyentuh langsung ke hajat hidup masyarakat. Daily needs gitu, entah dari segi pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Dan ini menjadi penopang dari pertumbuhan ekonomi tadi. If we take care of our human capital, it's going to be easier for us to reach these targets. Jadi yang kita harapkan bonus demografi dan bukan bencana demografi, kan gitu ya. Harus dimaksimalkan bonus demografi ini dan bagaimana kemudian juga jangan sampai menjadi bumerang. Karena bonus demografi ini kan juga sangat penting begitu ya untuk bisa mencapai target Indonesia Emas 2045 ini. Betul sekali Mbak Zaki. Mbak Roro, tapi kalau tadi melihat dari pertumbuhan ekonomi, beberapa program juga bagaimana meningkatkan daya beli, dengan kondisi saat ini daya beli masyarakat, pengen tahu dong tantangannya seperti apa? Apakah memang melihat masih cukup baik atau memang masih harus ada lagi yang mungkin distimulasi atau mungkin diberikan insentif lagi begitu untuk bisa kemudian menaikkan daya beli saat ini? I think penting sekali untuk kita selalu mempelajari pattern ataupun perubahan-perubahan gaya beli masyarakat itu tadi gitu, agar kemudian kita tahu aspek mana yang harus kita berikan insentif, ataupun sebetulnya tadi salah satu langkah kita untuk meningkatkan daya beli masyarakat kan melalui sale itu kan Mbak. Maka kenapa yang sale di toko-toko kita lakukan, dan itu ribuan loh gerai gitu toko se-Indonesia. Terus kita juga harus garap yang online karena orang juga berbelanja secara online. Betul. Dan bisa menikmati sale juga gitu. Jadi ini beberapa langkah yang kita coba untuk lakukan dan tentunya kita berharap dengan berjalannya waktu kita bisa beradaptasi dengan kebiasaan masyarakat dan bisa selalu hadir untuk kemudian mencarikan solusi yang terbaik tentunya untuk masyarakat. Oke. Gitu.
waduh ini saya harus catat tadi diskon-diskonnya apa saja dan Yeah. kapan saja karena I'll send it to penting. you. I'll send it to you Dan after juga this. kalau yang online biasanya angka kembar ya kan, Yeah, 11, yeah. 22, 33 seperti Yeah, bapaknya. udah hafal. Kalau perempuan memang kalau diskon Udah hafal. cepat. Nah, tapi ini Yeah. mungkin harus lebih digalakan lagi ya supaya kita tahu kapan diskon, kapan waktunya untuk Harus lebih berbelanja. tersosialisasikan Iya, kayaknya. betul. Jadi ini PR kita. PR-nya lebih harus disosialisasikan lagi koreksi, karena iya. kalau program diskon kita pasti selalu dukung ya kan. Iya, iya. Oke. Nah, ini tadi bicara tentang dalam negeri nih Mbak Roro. Oke. Kita akan lihat sekarang lebih luas lagi. Kita melihat saat ini bagaimana situasi geopolitik ini kan juga Yeah, agree. cukup dinamis gitu ya Mbak Roro Yeah, ya. yeah. Nah, kalau dari Kementerian Perdagangan sendiri apakah ada strategi khususnya untuk juga memperluas pasar internasional? Apa saja strateginya nih Mbak Roro? Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai kondisi geopolitik ya, maksudnya kita juga kemarin dihadapi dengan bisa dibilang perang dagang dengan Amerika mentertibkan beberapa tarif terhadap beberapa negara yang sebetulnya selama ini surplus dengan mereka kan kayak gitu ya Mbak ya. Dan betapa luar biasanya Indonesia itu mampu untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat di mana tarif kita itu terendah ketika di-compare dengan negara-negara Southeast Asia lainnya. Ini merupakan prestasi ya menurut saya ya. Dan prestasinya Pak Presiden juga gitu, di mana beliau kan telepon langsung, bernegosiasi langsung gitu. Jadi seiring dengan tim negosiasi jalan, tapi tentu beliau dengan highest call yang dimiliki itu juga mampu untuk kemudian menurunkan tarif yang tadinya 32% menjadi 19% gitu. Dan namun selain dari itu, I think it's important juga untuk kita sadari bahwa negara Indonesia selama ini, jadi kalau tahun 2024 itu kita perdagangannya surplus, lebih dari 30 miliar US dollars. Kalau tahun 2025 kita terakhir itu di angka 23,6 miliar US dollars. Itu kalau nggak salah per Juli, ya betul, per Juli surplus. Jadi kita udah 63 bulan surplus mulai dari bulan Mei tahun 2020. So ini sebuah prestasi yang harus kita akuin dan kita juga harus melihat ini sebagai penyemangat gitu untuk kemudian despite the global geopolitical situation, negara Indonesia sebagai negara yang non-blok gitu ya, sehingga kita tidak terlalu terpengaruhi terhadap apa yang terjadi antara Cina dan juga Amerika. Tapi kita sebagai negara non-blok memposisikan diri bahwa kita siap untuk tetap menjaga hubungan bilateral yang baik dengan baik itu kedua negara itu maupun negara-negara lainnya. Maka salah satu tugas yang kita miliki di Kementerian Perdagangan adalah bagaimana sih agar kita bisa memperluas pasar luar negeri kita gitu. Kita ada representatif di 33 negara. Jadi berupa atas perdagangan yang biasanya dia itu berbarengan dengan KBRI ya. Ya, jadi itu perannya Kemlu dan Kemendak lah ada di situ. Lalu kemudian kita juga ada Indonesia Trade Promotion Center di beberapa negara di more than 20 countries gitu. Jadi ini harapannya adalah untuk yang pertama providing market intelligence terhadap potensi pasar yang ada di luar negeri sana gitu. Misalnya kalau di Eropa itu condong terhadap komoditas apa aja sih, kalau di Afrika gimana, kalau di Southeast Asia gimana, di Amerika gimana, Latin Amerika bahkan gitu. Jadi kita punya ibarat tim yang bisa memberikan masukan terhadap market yang ada di luar. Lalu kemudian yang tidak kalah penting adalah kita rutin melakukan business matching, Mbak. Business matching biasanya itu antara pelaku usaha, baik itu usaha yang skalanya besar maupun UMKM, terhadap potential buyer yang ada di luar negeri. Jadi business matching biasanya dilakukan secara online dan itu daily. We do it on a daily basis in different parts of the world. Untuk harapannya adalah itu tadi, agar kita bisa penetrasi ke market internasional kita. Dan business matching ini kan konkret ya. It's kind of like speed dating. You know, kayak ketemu orang sebentar terus langsung kalau misalnya cocok oke, kalau enggak juga nggak apa-apa. Gitu ya. You can learn about other markets kan gitu. Jadi kita fasilitasnya tuh ada dan semua bisa dilakukan kembali lagi digital kan Mbak. Kita lakukan secara online gitu. It's cost effective, tapi at the same time kita bisa berdialog secara real time. Tapi ada juga business matching yang dilakukan in person. Itu juga tidak menutup kemungkinan atas hal itu. Jadi
Itu kita lakukan secara rutin dan tim kita itu juga giat lah melakukan itu. Di samping itu kita juga ada namanya INA Ekspor. Jadi website nih Mbak, website di mana para pelaku usaha itu bisa masuk di dalam sistem portal INA Ekspor ini untuk mempelajari dengan sendirinya mengenai potensi market-market yang ada. Jadi business matching juga bisa dilakukan melalui itu. Jadi gitu. tepat sasaran juga begitu ya? Iya, harapan kita dan insya Allah itu betul-betul tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan dari market-market tersebut. Nah, tapi tadi Mbak Roro menarik ya mengenai perluasan perdagangan internasional tadi. Ada 33 negara. Tapi ada nggak negara-negara yang menjadi prioritasnya sebenarnya untuk Indonesia sendiri? Jadi gini, kita itu ini kan ada 2 direktorat nih yang mengerjakan. Jadi ada pengembangan ekspor nasional (PEN), ada juga perundingan perdagangan internasional, there we go, PPI. Jadi ada 2 lah intinya. Nah biasanya ini berjalan simultaneously. Misalnya sekarang kita itu ada beberapa perjanjian perdagangan seperti kalau kemarin bulan Agustus baru aja ditandatangani waktu Presiden Peru datang ke Indonesia dan itu hasil negosiasi selama 6 bulan Mbak. Jadi it's one of the fastest negotiations we've ever done. It's the Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement dan alhamdulillah itu sudah diratifikasi dan itu menjadi salah satu pintu kita untuk market yang ada di Latin Amerika misalnya. Nah di situ kita juga ada representatif. Terus juga ada Indonesia Kanada SEPA. Nah yang kalau Kanada ini insya Allah kalau tidak salah bulan depan Pak Menteri akan ke sana gitu untuk memfinalisasi dan menandatangani perjanjian perdagangan ini. Itu SEPA juga bentuknya dan kebetulan saya kemarin juga ikut memantau proses negosiasinya. Ternyata tidak sesimpel itu ya. Dan kemarin tuh ada komite yang membidangi tapi berbagai macam. Nggak terlalu alot juga tapi ya. Ya ada kalanya alot, it's a part of negotiation, it's the art of negotiation kan gitu. Jadi yang saya tangkap dari pembahasan dengan Kanada kemarin itu, they did it in such a friendly manner. Jadi semua itu kayak keluarga gitu, kayak keluarga besar dengan harapan dan tujuan bagaimana perdagangan Indonesia dan Kanada itu bisa semakin baik. Apalagi di situ juga mengedepankan sustainability juga dalam proses perdagangan itu tadi gitu. Jadi itu cukup menarik. Jadi ada beberapa perjanjian perdagangan yang menjadi prioritas dan kita juga ada perwakilan di wilayah-wilayah tersebut. Tapi tidak menutup juga fakta bahwa kita ada beberapa negara di mana perdagangan kita memang sangat besar dengan negara-negara tersebut. Misalnya ya, kalau ekspor itu dengan Cina, dengan Amerika dan India. Jadi nilai ekspornya itu bisa sampai 63,2 miliar US dollars dan itu 41% dari total ekspor kita selama ini. Jadi dengan negara-negara itu. Lalu kemudian kalau impor kita dengan mayoritas itu dari Cina, dari Jepang, lalu kemudian dari Amerika juga. Itu kita impor terbesarnya dari negara-negara itu. 3 negara itu ya. Komoditinya varies. Ada beberapa komoditas inti. Misalnya besi dan baja itu merupakan it's a conventional commodity lah ya, commodity yang sama ini kita perdagangkan. Peralatan listrik, CPO is also a big one. Ketika kita berbicara mengenai tadi komoditas-komoditas terbesar untuk ekspor, tapi kalau impor mesin, kendaraan bermotor, besi baja juga. Tapi interestingly, jadi sekarang bulan apa sih? Per August, July. September. Oh iya, sekarang September. So per August or so, ada beberapa komoditas yang pertumbuhan ekspornya tinggi. Oh ya, apa misalnya? Termasuk kakao, coklat, terus kopi. Itu juga menjadi salah satu dan menjadi salah satu unggulan kita sebetulnya untuk bisa penetrasi ke pasar seperti di Southeast Asia pun mereka rely on us. Terus ke Eropa, ke Amerika gitu. Ini pasar-pasar gede untuk komoditas-komoditas itu. Bahkan ke Jepang juga karena kemarin saya habis misi dagang ke sana melihat kopi Indonesia di rak sudah mulai banyak beberapa coffee shop ya? itu seneng banget. Jadi memang pemasaran kita itu harus kita perbaiki juga Mbak. Betul. Karena sebagian besar orang itu tidak tahu bahwa misalnya Bali atau Java atau Sumatera, Sulawesi
itu bagian dari Indonesia. Jadi di kemasan packaging kopi-kopi kita itu harus menceritakan itu juga. Bahwasanya ada narasinya begitu. Ada narasi dan menunjukkan bahwa semua provinsi ini bagian dari Indonesia. Gitu. Jadi saya baru menemukan beberapa brand kopi yang menerapkan marketing soft diplomacy seperti itu, dan harapannya itu bisa menjadi norm ke depannya, dan dengan begitu orang juga bisa lebih kenal dengan Indonesia, lebih tahu bahwa oh ternyata kualitas kopi misalnya di Indonesia tuh bagus banget gitu kan. Padahal potensi sekali ya kopi kita itu ya, dari Sabang sampai Merauke kayaknya rata-rata di wilayah itu mereka memiliki biji kopinya masing-masing begitu, dengan rasa dan kualitasnya tentunya yang dengan yang berbeda-beda begitu ya. Mbak, kemarin saya ke Lampung dan waktu kunjungan ke Lampung itu bahkan sekarang ada inovasi. Kalau teh kan biasanya ada teh celup ya. Ini ada kopi celup. Ada kopi celup. Jadi you just need hot water terus dicelup udah gitu. Itu bisa jadi sebuah inovasi baru ya untuk kemudian dijual. Keren loh. Pelaku usaha kita itu keren-keren. Sebenarnya bagus, cuman mungkin memang harus dicarikan bagaimana marketingnya dan bagaimana kemudian juga bisa go internasional, bisa go global gitu ya. Oke. Baik, nah tadi kalau udah melihat seperti itu Mbak, kalau kita bicara sekarang angkanya, tadi juga beberapa kan udah Mbak Roro juga sudah sebutkan. Nah bagaimana kinerja perdagangan atau neraca perdagangan Indonesia belakangan ini? Apakah ada tren-tren khusus yang menarik Mbak Roro? Ya, mungkin tadi saya udah highlight beberapa. Yang satu hal yang perlu kita akui bahwa prestasi kita untuk mempertahankan surplus itu menurut saya patut untuk kita syukuri bersama, dan harapannya bisa kita maintain dengan berjalannya waktu gitu ya. Dan maka kenapa peran perluasan pasar luar negeri itu menjadi sangat penting, karena itu akan berdampak terhadap surplus neraca perdagangan kita juga dengan berjalannya waktu. Nah ini yang harus kita menurut saya harus kita maksimalkan, harus kita jaga. Dan di samping itu juga bagaimana negara itu para pelaku usaha itu tersosialisasikan juga terhadap beberapa program yang selama ini sudah kita tawarkan. Nah ini bridging the gap is not easy, dan saya harus akuin itu gitu. Itu tidak gampang untuk selalu mensosialisasikan misalnya terkait perjanjian perdagangan yang baru aja disahkan. Ini kan pasti dampaknya terhadap komoditas yang mereka ekspor impor kan gitu. Nah itu komunikasi kepada publik ini yang menurut saya harus kita tingkatkan lagi agar para pelaku usaha itu tahu saya sebagai pedagang gitu ya, mau berjualan, mau jualan misalnya kopi, dan saya juga punya mimpi nih mau ekspor ke luar negeri. Tapi saya nggak tahu saya harus mulai dari mana. Kementerian apa yang sebetulnya membidangi. Karena proses untuk ekspor itu kan juga melewati berbagai steps sebetulnya. Dan kita di Kemendak berusah berupaya untuk menyediakan service yang readily available untuk masyarakat, untuk kemudian mereka manfaatkan. Kalau misalnya belum bisa terhubung dengan mungkin perwakilan kita di luar negeri, udah ada INA ekspor misalnya. Tapi ya itu sosialisasi kepada publik agar mereka itu tahu bahwa they are not in the struggle alone misalnya. Kita sudah ada pemerintah wadah dan itu punya hadir programnya. kok. Ya, kayak gitu. Mungkin juga sosialisasinya terutama untuk UMKM ini harus lebih disederhanakan tanda kutip ya. Bahasanya, pengertiannya, sehingga mereka lebih mudah untuk menangkap apa sih esensi dari program ini, atau misalnya dan caranya seperti apa dan lain-lain. Mungkin itu juga bisa diterapkan oleh pemerintah gitu ya. Tapi ini sebenarnya sudah ada dan sudah dilakukan ya. Tinggal mungkin lebih intens lagi begitu ya untuk dilakukannya lagi Mbak Roro. Jadi luar biasa sebenarnya ya. Kalau komoditas kan tadi sudah dikatakan tuh kalau yang besar-besar kan tadi ada besi dan lain-lain. Tapi kalau yang punya potensi selain kopi ini kan memang lagi naik daun banget ya. Di Indonesia kan juga sedang menjamur gitu. Ada tidak sebenarnya menjadi incaran dari Kementerian Perdagangan bahwa ini punya potensi nih, ini yang akan kita coba garap, kita kembangkan, kita ekspor begitu, tuh ada tidak? Ada. Jadi misalnya furniture
Furniture is a big one. Oh ya. Dan kita punya potensi ekspor dan bahkan selama ini udah jalan sebetulnya ke Amerika misalnya, Oh. sama ke Eropa. Jadi kayak gini-gini nih Mbak, atau rotan, atau itu sangat diminati oleh pasar luar negeri. They love this kind of Yang texture. kayak tradisional gitu kali ya, Iya, dari traditional kayu dari ya, oke. atau rotan tuh tadi ya, atau bahkan dari bambu, itu mereka suka. Terus habis itu, I think also the fashion industry itu lumayan berkembang, khususnya Muslim fashion. Iya. Jadi untuk market kita di Middle East, lalu kemudian kemarin tuh ada kegiatan di UAE juga, dan bahkan untuk pasar kita di sesama negara Southeast Asia pun seperti ke Malaysia, itu mereka juga minat Benar-benar. terhadap Fashion, fashionnya iya. kita, yang Muslim fashion ya, Iya, terutama. betul. Karena kemarin aku sempat lagi sedikit ini. nih, Mbak Roro. Aku Iya. sempat baca di media sosial gitu kan. Iya. Terus aku iseng tuh ngeliat rupanya ada dari Malaysia juga. Aku udah di media sosialku. Terus dia bilang, aduh Indonesia, dia bilang gitu. Aku tuh senang banget kayak belanja ke pasar Tanah Abang, terutama jelang-jelang hari raya, karena menurut mereka kayak fashion Muslim Indonesia tuh perkembangan modelnya dan lain-lain lebih kaya, lebih banyak begitu. Jadi mereka willing untuk spend belanja di Indonesia untuk Muslim fashion gitu ya. Iya. Aduh, kita potensinya gede banget. Dan kita coba untuk mengadakan beberapa kegiatan juga, Mbak. Jadi misalnya ada Jakarta Muslim Fashion Week kalau nggak salah. Itu kita adakan untuk menggather beberapa desainer terhadap itu tadi Muslim fashion kind of outfits gitu, untuk kemudian harapannya kita bisa menarik para buyers dari lintas negara juga. Jadi selain dari nasional tapi internasional juga. Dan kita itu juga sebentar lagi sebenarnya Mbak, ini sekalian memberikan informasi ke masyarakat bahwa kita itu mau ada namanya Trade Expo Indonesia. Trade Expo Indonesia ini di bulan Oktober tanggal 14 sampai 19. Bulan depan berarti ya? Bulan depan sebentar lagi. Dan itu kita pokoknya ini menjadi ajang internasional karena kita akan mengundang buyer dari lintas negara yang ada. Jadi perwakilan-perwakilan kita di luar negeri itu nanti akan mendatangkan potential buyers terhadap beberapa komoditas ataupun sektor. Jadi misalnya ada furniture, bahkan F&B juga besar nih Mbak. F&B kita juga punya potensi untuk ekspor. Jadi ini ajang yang tempat ya kalau ingin kemudian berkembang terhadap dari usaha mereka gitu ya, marketnya bisa ini. lebih luas lagi. Oke, baik. Nah, kita geser lagi nih ke saya ingin bahas yang lainnya. Kalau tadi kan di awal perkenalan Mbak Roro sempat bilang salah satu isu yang sangat menjadi minat dari Mbak Roro itu adalah tentang sustainability. Gitu ya kan, sustainability. Nah, kalau Mbak Roro sendiri di Kementerian Perdagangan, ini bagaimana kemudian memandang isu sustainability ini dalam konteks perdagangan, Mbak Roro? Iya, jadi kalau menurut saya Mbak ya, sustainability itu menjadi backbone dari pertumbuhan ekonomi kita gitu. It has to be embedded in our lifestyle juga, karena untuk menjadi negara yang besar, secara ekonomi kita harus kuat. Terus secara sosial itu maksudnya kita juga harus menciptakan sumber daya manusia yang optimal gitu ya. Tapi tanpa kita melupakan rumah kita gitu, tanpa kita melupakan our earth gitu kan. Jadi betapa pentingnya kita harus menjaga lingkungan kita juga kan gitu. Nah maka kalau dalam konteks perdagangan ini menarik karena kemarin saya itu baru diundang jadi dapat ini Mbak, Prime Minister's Fellowship Program. Jadi diundang oleh Perdana Menteri New Zealand, salah satu negara tetangga kita gitu ya, untuk bertemu dengan beliau dan bertemu kemarin dengan beberapa counterpart dari lintas kementerian untuk menjajaki bagaimana kita bisa meningkatkan perdagangan kita secara keseluruhan. Dan ketika konteksnya adalah sustainability, kemarin Prime Minister Christopher Luxon ya namanya,
kita menjajaki nih gimana ya caranya agar Indonesia dengan negara seperti New Zealand ataupun negara-negara tetangga lainnya bisa meningkatkan perdagangan tapi dengan menekankan kepentingan dari sustainability itu tadi. Jadi misalnya waktu saya ke sana beberapa bulan yang lalu, bulan Juli kalau nggak salah, saya mempelajari bahwa ternyata market di sana sangat menjunjung tinggi kualitas dari sebuah produk, mulai dari untuk membuatnya itu menggunakan bahan-bahan apa saja, apakah ramah lingkungan, apakah ramah untuk kesehatan. Jadi kalau di sana itu mereka sangat menjunjung tinggi produk yang baik untuk kesehatan dan lingkungan gitu. Entah itu body care, lalu kemudian makanan juga, hingga apparel. Jadi pakaian di sana tuh banyak yang suka olahraga, suka hiking, suka kan salah satu hal yang mereka jual kan nature-nya mereka ya. Sama halnya Indonesia pun sebagai negara yang sangat diverse gitu, kita juga sebetulnya mempunyai spot-spot yang dapat menarik tourism khusus untuk orang kan nyebutnya ecotourism misalnya, itu banyak sekali juga di Indonesia. Nah tapi intinya di sana itu ada market nih untuk produk-produk seperti ini. Sedangkan di kita, saya pernah kunjungan ke Lombok, ke NTB ya, terus ke Bali, ke Labuan Bajo gitu, melihat bahwasannya di sana pelaku usaha UMKM-nya itu banyak juga yang merintis produk-produk yang komponennya tuh baik untuk kulit maupun kesehatan gitu. Jadi using natural products, natural ingredients untuk kemudian menghasilkan sebuah produk kecantikan kah atau apa. Nah ini sebetulnya peluang untuk produk-produk ini bisa kita ekspor lah ke negara seperti New Zealand. Perdagangan kita sama mereka masih sangat kecil. Saya lupa pastinya, tapi we're still not there yet. Makanya kenapa kunjungan saya kemarin itu berupaya untuk meningkatkan perdagangannya itu tadi gitu. Jadi market untuk sustainable products itu banyak di luar negeri, ada juga di Eropa itu sekarang apalagi kalau mereka kan ada EUDR, lalu kemudian ada pokoknya attention terhadap carbon secara keseluruhan gitu ya. Dan ini menjadi sinyal positif juga untuk produk-produk yang ramah lingkungan. Oke, baik. Dan Indonesia potensinya banyak sekali ya kalau berkaitan dengan natural ingredients untuk body care, untuk skincare. Iya, banyak sekali kalau kita lihat kan produk-produk lokal nih banyak yang menjual itu ya. Kalau dulu mungkin namanya lebih ke organik begitu kan ya, yang organic dijual. Products, betul. Ya, organic produk Mbak. gitu. Kalau sekarang mungkin ada istilah lain. Dulu kan sempat juga menjadi tren gitu ya. Ini menjadi sebuah peluang juga untuk atau Indonesia. Vegan, organic kan gitu ya. Benar. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat saat ini udah mulai menjadi tren. Tapi kalau dari Kementerian Perdagangan sendiri, apakah kemudian ada mungkin kebijakan atau inisiatif juga yang diberikan agar searah begitu dengan tadi ya, bagaimana perdagangan hijau atau green economy ini bisa semakin maju gitu? Tadi ya, kita capturing the market yang ada di luar negeri, entah itu di Uni Eropa ataupun di negara-negara seperti Australia, New Zealand gitu, yang memang dari segi gaya hidup mereka itu sangat menjunjung tinggi produk-produk yang baik itu untuk kesehatan mereka atau untuk kulit mereka dan lain-lain gitu. Jadi there's multiple products that come into play lah untuk itu gitu kan. Tapi di sisi lain juga ada beberapa kebijakan justru misalnya di Uni Eropa kan ada EUDR, lalu kemudian ada yang kaitannya itu to measure the amount of carbon used to produce certain products, kayak gitu-gitu loh. Jadi itu juga sebetulnya membuat kita dari segi standarisasi itu juga menyesuaikan dengan market di sana. Berarti kan ada elemen kepedulian terhadap lingkungan yang kemudian harus kita jaga gitu. Dan kita tahu bahwa multiplier efeknya itu tentunya akan selalu positif gitu ya. Kalau kita yes, we're doing business, tapi di sisi lain kita juga memikirkan mengenai dampak lingkungannya seperti apa, kayak gitu. Dan memang ini it's challenging in a lot of ways ya Mbak ya, kalau kita membicarakan mengenai sustainability. Tapi yang saya harapkan, dan ini juga bagian dari asa cita Pak Presiden, dan Pak Presiden ini kan juga sangat concern terhadap
bagaimana kita bisa mengurangi emisi karbon kita. Kita udah ratifikasi the Paris Agreement juga gitu ya. Bagaimana kita ingin mengurangi emisi karbon kita sebesar kalau sekarang kalau nggak salah 32% tahun 2030, dan emisi karbon kan luas banget. Maksudnya sektor energi berkontribusi, sektor bahkan sampah pun berkontribusi, sektor kehutanan berkontribusi gitu. Jadi there's a lot that goes into play. Tapi di sisi lain juga bagaimana kita memantau progres yang telah dilakukan, baik itu oleh pemerintah dan juga komitmen dari masing-masing pemerintah, kementerian untuk bisa mensukseskan hal itu gitu. Karena end of the day dampaknya itu positif untuk kita, right? And I think itu penting sekali untuk kita ingat gitu. Oke, baik. Wih, luar biasa loh Mbak Roro. Karena mungkin orang kalau tahu tentang Kementerian Perdagangan kan tentang ekspor impor saja, barang-barang atau komoditinya tuh yang lebih besar lah, kayak tadi besi lah atau apa. Tapi ternyata untuk UMKM Indonesia masih punya peluang, kemudian juga masih banyak yang bisa digarap gitu. Artinya memang luas sekali juga potensi untuk masyarakat Indonesia untuk bisa menjualkan produk-produk mereka untuk lebih bisa go global atau go international gitu ya. Dan mungkin ini nanti yang harus banyak dicari tahu juga. Jadi mungkin saling berperan, Kementerian Perdagangan bisa mensosialisasikannya, masyarakat juga ingin mencari tahu, mungkin ada web atau mungkin nomor telepon yang bisa ditanya atau apa gitu. Ya, jadi Mbak Roro, kalau di Instagram open to all ya. Jadi kalau di Kemendak kan ada Instagram account-nya, website-nya juga ada, silahkan bisa langsung. Kalau untuk khusus mengenai untuk mengetahui market kita di luar negeri seperti apa, ada Ina Ekspor gitu ya. Website kita banyak banget sebetulnya. Bahkan untuk memonitor harga bahan pokok di pasar on a daily basis, kita ada tim juga di lapangan untuk memberikan laporan. Misalnya sekarang minyak kita yang menjadi bagian dari apa yang kita pantau, harganya berapa, di atas HET atau tidak misalnya. Itu juga ada sistemnya sendiri gitu. Jadi itu ada ready available untuk semuanya. Dan yang saya ingin tekankan juga Mbak, ini menarik, bahwasanya the heart of trade lies in the people-to-people relations. Jadi diplomasi itu merupakan faktor yang sangat penting, bahwa end of the day semua itu boiled down terhadap bagaimana hubungan antara manusia dan manusia gitu. Dan itu yang menurut saya yang membuat kita bisa menjadi negara kuat adalah bagaimana kita bukan hanya disegani oleh dunia internasional, tetapi juga bagaimana kita bisa mempunyai hubungan yang baik dengan negara-negara lainnya itu tadi, agar ripple effect-nya itu pasti akan banyak. End of the day we're all humans. Makanya kenapa kalau Pak Presiden sekarang fokusnya adalah human capital, karena the future of our country is in our human capital. Dengan kualitasnya semakin naik, terus sekarang kita kalau misalnya kita ketemu dengan, kemarin saya ada kunjungan dari Menteri Perdagangan Uganda misalnya, to capture the African market. Dengan kita memberikan mereka treatment yang baik saja, gitu ya. Kemarin sempat saya ajak untuk sekalian memperkenalkan produk-produk UMKM gitu ya. Mereka itu karena merasa dihormati, jadi lebih semangat gitu untuk melakukan kerjasama. Apalagi untapped market yang ada di Afrika ini luas banget. Jadi people to people is really the foundation and the heart of trade. Oke, luar biasa. Terakhir nih Mbak Roro, singkat aja mungkin pesan untuk generasi muda Indonesia saat ini yang yang mungkin juga memiliki UMKM, ingin memajukan bisnisnya dan lain-lain, ataupun apapun lah yang bisa menginspirasi. Apalagi Mbak Roro ini kan muda, cantik, pintar, kita melihat banget dari bagaimana juga menjelaskannya tuh, wah pokoknya luar biasa. Mungkin bisa ada pesan-pesan untuk generasi muda, singkat aja Mbak Roro, boleh? Pesan untuk generasi muda adalah kalian nggak boleh cepat give up. Jadi kita harus mempunyai mindset yang kuat gitu ya, dan harus menyadari bahwa dalam hidup normal kok untuk jatuh bangun. Kadang-kadang kan kita itu karena mungkin tidak terbiasa dengan failure. Begitu kita fail, kita langsung nggak tahu nih cara bangkitnya lagi gimana. So it's mental work.
dan untuk mencapai sebuah tujuan ya kita harus end of the day menikmati prosesnya. Apalagi pelaku usaha. Pelaku usaha itu pasti dibenturkan dengan berbagai macam tantangan gitu. Mungkin salesnya bulan atau minggu ini bagus, minggu depan mungkin kurang, atau minggu depannya lagi kurang lagi gitu kan. Jadi kita memang mentalnya harus kuat. Oke, baik. Gotta be Terima strong. kasih. Oke, jadi jangan menyerah. Pokoknya kalau Don't gagal give itu cari cara gimana supaya bisa bangkit lagi. Terima kasih banyak Mbak Thank Diah you. Roro Esti Widya Putri, Terima kasih, Wakil Mbak Menteri Zakia. Perdagangan sudah mau datang ke podcast Penjaga Harapan, dan itulah ngobrol-ngobrol saya dengan Mbak Wamen. Nah, kita akan ketemu lagi di episode lainnya tentunya dengan narasumber yang menginspirasi lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Thank you. Roro. Makasih Thank banyak. you.